Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Makam Gantung Pesanggerahan Joyodigdo. Makam Gantung Pesanggerahan Joyodigdo selain makam Bung Karno sebagai wisata edukasi dan ziarah yang menjadi wisata unggulan, ada wisata sejarah yang terkenal di Kota Blitar karena keunikannya yaitu Pesanggerahan Joyodigdo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Alliance LR. Memang tak banyak orang yang tidak begitu mengenal nama tersebut karena tidak ada di buku sejarah. Namun Pesanggerahan Joyodigdo sangat terkenal di Blitar karena misteri makam gantung di dalamnya. Lokasi Pesanggerahan Joyodigdo di Jalan Melati nomor 43, Kota Blitar, tepat di seberang jalan raya utama. Rumah yang disebut juga dengan Pesanggerahan Joyodigdo ini selalu dalam keadaan tertutup. Pengunjung bisa masuk jika gerbang terbuka dan langsung ke belakang menemui penjaga rumah. Pesanggerahan ini sudah tidak ditempati oleh siapapun, hanya ada sepasang suami istri penjaga yang tinggal di dekat teras belakang rumah yang tak segan menjelaskan tentang sejarah rumah ini, bahkan tak segan menghantar ke lokasi kuburan Joyodigdo. Rumah dikelilingi dengan tanah yang sangat luas, bahkan Joyodigdo beserta kerabat dekat juga dimakamkan di area pekarangan rumahnya sendiri, yang lebih menarik sekaligus mengundang hawa mistis. Makam Joyodigdo ini disebut-sebut sebagai makam gantung. Eyang Joyodigdo lahir tanggal 29 Juli 1827. Eyang adalah kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan darah biru Mataram atau silsilah Eyang bisa dilihat di dalam rumah. Kisah hidup Eyang Joyodigdo berkaitan dengan perang Diponegoro melawan Belanda. Banyak orang percaya Eyang Joyodigdo memiliki ajian pancasona, yaitu ilmu yang bisa pemiliknya mati, dia akan hidup kembali dengan catatan tubuhnya menyentuh tanah. Hal ini juga diceritakan turun-temurun dari keluarga Eyang Joyodigdo. Dengan kesaktiannya itu, Eyang Joyodigdo tak hanya sekali tertangkap dan dieksekusi mati oleh Belanda. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, Eyang Joyodigdo yang masih berumur 30 tahunan masih meneruskan gerilya ke arah timur dan berhasil mengusir Belanda di Blitar. Keberadaan Joyodigdo akhirnya diketahui Adipati Blitar. Adipati meminta Joyodigdo menggantikan Patih Kadipaten yang mangkat dan kemudian diberi tanah yang menjadi Pesanggerahan Joyodigdo sekarang ini. Eyang Joyodigdo wafat pada 11 Maret 1909. Karena khawatir akan hidup lagi begitu menyentuh bumi, makamnya diusahakan agar tidak menyentuh tanah. Jasad Joyodigdo dimasukkan ke peti besi dan disangga dengan 4 tiang yang tersebut dari besi juga. Rumah ini bisa dimasuki dari pintu belakang dengan meminta bantuan penjaga yang tak segan akan menjelaskan apa yang pengunjung tanyakan. Perabot rumah masih kuno, selain itu terpasang daftar silsilah keturunan Eyang Joyodigdo. Namun yang tak asing adalah Raden Kartini yang merupakan menantu dari Eyang Joyodigdo. Rumah ini memiliki beberapa kamar dengan ciri yang sama, yaitu jendela yang sangat besar berukuran sekitar 1,5 kali 2,5 meter. Makam gantung Eyang Joyodigdo ada di bagian belakang rumah, dan untuk menjuku ke sana akan menyusuri pekarangan rumah yang sangat luas. Tak lebih dari 10 menit untuk tiba di lokasi pemakaman yang pagarnya selalu digembok oleh penjaga rumah. Makam gantung Eyang Joyodigdo adalah makam yang paling mudah dikenali dengan bentuk paling mencolok yang ada di sana. Makamnya dilindungi oleh atap dengan desain yang menarik. Menurut juru kunci, di atap itu tersimpan baju parang yang peralatan pribadi Eyang Joyodigdo. Sedangkan makamnya yang disebut-sebut makam gantung tepat di bawah atap dan terbuat dari marmer yang berukir sangat cantik dan well. Makamnya ada di dalam tanah.
Yang dimaksud dengan makam gantung adalah jenazah yang tidak menyentuh tanah. Jasad Eyang Joyodigdo dimasukkan ke dalam peti besi dan disanggah dengan 4 tiang sebelum diuruk dengan tanah. Hingga kini tak ada spiritualis yang berhasil mendapatkan titisan ilmu Aji Pancasona dari Eyang Joyodigdo. Begitu juga dengan ilmu di bawahnya. Tak jarang spiritualis yang sedang menjalani laku di makam justru diusir dengan suara tanpa rupa. Konon salah satu syarat belajar ilmu tersebut adalah dengan bertapa ngalong, yaitu menggantung di pohon dengan kepala di bawah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Merupakan orang sakti di zamannya, konon di luar pagar masuk ke pemakaman dijaga oleh 2 ekor macan jadi-jadian. Pernah juga saat salah satu pengunjung yang sempat ziarah tidak berani masuk ke halaman rumah karena melihat ular besar yang menghadang jalannya. Juru kunci juga mengatakan bahwa pernah ada kerabat yang berniat mencuri barang peninggalan Eyang Joyodigdo dan akhirnya menjadi gila. Selain itu, ada sebuah makam di komplek pemakaman yang disebut dengan makam menangis, yang menurut juru kunci kerap terdengar tangisan dari area makam. Untuk mengunjungi lokasi ziarah makam gantung Pesanggerahan Joyodigdo, sebaiknya tidak berniat buruk karena selain makam Bung Karno, makam Eyang Joyodigdo ini juga dikeramatkan serta menjadi tempat berziarah di Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.